dalam hatimu katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Oh, mengiring Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang sekenasa. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami, Tuhan, semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidup. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat katakan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidup. Itulah kekuatan kami, Tuhan. Ku yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Masih dengan lembut katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berasa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus,
hampiri Dia pada hari ini. Sampai kau berjumpa dengannya, kau katakan terima kasih Tuhan. Sebab semua karena kebajikan Tuhan. Sebab semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau yang diagungkan, dimuliakan, disembah. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Sebab kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurmu ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik
kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Sekali lagi kurang bersemangat. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kalau gitu boleh sapa orang kiri kananmu, pakai salam gini aja, pakai protokol kesehatan, bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Mari ekspresikan pujian kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Yes. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama saudara katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari lebih lagi saudara, kita katakan yes. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita katakan, sampaikan kiri kananmu, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari katakan lebih lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Puji nama Tuhan saudara. Bagi jemaat Tuhan, saya buka ruang kesaksian pada hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi. Saya pribadi dan keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bertiga tinggal di atas sehat oleh karena perlindungan darah Yesus. Dan yang saya ingin bagikan adalah bagaimana kita hari-hari ini terus menjaga kesehatan. Kita mengikuti standar pemerintah, protokol kesehatan, dan sekaligus juga kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya kita mampu melewati, saya ulangi, kita mampu melewati apa yang sedang terjadi, baik itu pandemi maupun bencana-bencana alam. Berita baiknya adalah ketika saya dan saudara mampu melewati, oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan oleh Bapa kita di sorga untuk melewati. Dengarkan baik, kita adalah tiba di satu era yang baru. Kita akan tiba sebagai generasi yang terakhir untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Nah, menarik saudara, dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan di tempat ini, setelah lewat pandemi, lewat resesi ini, kita akan tiba di satu era yang baru di mana gereja akan mengalami pemulihan. Kisah Rasul 3 ayat 21 berbicara bahwa Kristus akan tetap tinggal di sorga sampai segala sesuatu mengalami pemulihan. Ya, jadi ada satu pekerjaan besar yang kita harus kerjakan bersama sebelum Tuhan kita datang. Nah, menarik saudara, ada 3 hal yang akan terjadi, dan ini terjadi di Indonesia. Mengapa? Ada 2 tanda yang mendahuluinya. Saya ulangi, ada 2 tanda yang mendahuluinya. 1 adalah bencana alam yang begitu banyak dan begitu lama. Jadi 2021 ini, semester ini Anda akan masih melihat bencana-bencana alam itu terjadi. Tanda yang kedua, di Indonesia hari ini bangkit satu kegerakan doa yang besar. Ada doa berantai, ada persekutuan doa, segala macam. Dan menurut catatan, persekutuan doa paling banyak di dunia ada di Indonesia. Jadi pastikan Anda mengikutinya. Apakah di gereja, di komunitas Anda, dimanapun Anda ikut.
Karena semua sedang bergerak. Nah, setelah itu saudara, kami mengkajinya secara teologis, mengkajinya dalam dunia misi. Setelah itu, ini pasti terjadi. Firman Tuhan jelas, pewahyuan jelas, mimpi-mimpi profetik jelas, penglihatan terkonfirmasi, nubuatan terkonfirmasi bahwa Indonesia akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Indonesia akan mengalami pembaptisan Roh Kudus. Indonesia akan mengalami pembaptisan api Tuhan. Nah, kita harus siap. Nah, pencurahan ini tuh saudara tidak sekedar orang gemetar jatuh. Itu hanya tanda. Pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya ketika orang berbahasa baru, berbahasa roh. Itu cuma tanda bahwa dia hadir. Tapi tujuan besar, tujuan mulia, tujuan tertinggi adalah untuk mempercepat. Saya ulangi, untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung Yesus. Pergilah kamu, jadikan semua. Saya ulangi, pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Semua. Jadi saya buka, nanti Anda belajar juga di YouTube. Ada 3 hal yang akan terjadi. Anda siap. 1, terjadi pertobatan massal. Orang Kristen yang belum lahir baru, orang Kristen kaleng-kaleng akan mengalami pertobatan yang sejati. Ada gelombang kekudusan akan terjadi. Itu 1. Yang kedua, terjadi revolusi ekonomi. Ya, penggenapan Yesaya 60, 61 sampai 66 Anda akan alami. Revolusi ekonomi. Anda akan hidup dalam keberkatan karena Anda anak Tuhan. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kalau saya cerita terlalu panjang, apa yang pernah terjadi di Eropa, Amerika, Cina, Korea Selatan ketika Tuhan melawat mereka, maka Indonesia akan mengalami. Yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara yang akan mengirim misionaris terbanyak ke seluruh dunia. Anda akan melihat nanti, ini tidak sekarang ya, kemungkinan 2023. Saya tidak bernubuat, saya bukan punya karunia itu. Kami hanya mengkajinya secara teologis dan mengkajinya secara dunia misi. Dan ada kemungkinan Anda harus siap. Anda tinggalkan pekerjaan Anda lalu menjadi misionaris. Indonesia hari ini negara Korea paling banyak mengirim misionaris ke seluruh dunia. Lalu Cina mengirim misionaris ke seluruh dunia. Dan hari ini, nanti setelah pandemi, resesi, bencana alam, Indonesia akan menjadi negara yang paling banyak mengutus misionaris ke bangsa-bangsa. Jadi Anda siap. Ada orang tinggalkan sekolahnya jadi misionaris, ada orang tinggalkan pekerjaannya jadi misionaris. Tidak perlu pergi sekolah pendeta lagi, terlalu lama. Ya, akan terjadi saudara. Jadi mengapa jemaat ini akan dicetak untuk menjadi pelayan Tuhan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi 3 hal yang akan terjadi itu. Ini yang saya bisa bagi untuk mendorong kita
untuk lebih siap dalam penuaian akhir. Saya akan mengakhiri kesaksian saya dengan satu statement. Ketika Anda melewati pandemi ini, melewati resesi ini, melewati bencana alam ini, dengarkan baik. Engkau adalah generasi terakhir yang tiba di hari-hari terakhir yang harus mengerjakan tuaian akhir. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kepada hambanya saya persilakan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan pujian ini, saudara. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami terus mau ingat kasih Tuhan. Kami mau terus ingat kebaikan Tuhan. Kami mau terus ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Kami tidak akan pernah lupa pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa yang memberikan diri-Mu untuk kehidupan kami. Engkau yang telah menebus kami dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran, dari segala kelemahan-kelemahan kami. Kami bangga punya Yesus yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada hari ini karena kami tidak akan pernah lupa betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Roh Kudus Engkau ada di sini. Engkau bekerja untuk setiap kami dan Engkau lawat setiap hati kami. Engkau tembusi hati yang keras, Engkau hancurkan hati yang keras. Dan biarlah hati kami diisi dengan firman-Mu yang akan memulihkan hidup kami, memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja di tempat ini dan murnikan hidup kami. Setiap kami yang percaya, mari sama-sama terima firman Tuhan dan katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus hadir di sini, amin. Setiap kita yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, Dia hadir di tempat ini dan Dia bekerja untuk setiap kita. Kita yang buka hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjamah hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ada pagi ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Karena ada banyak orang yang sedang terpapar virus. Kalau kita belum terpapar virus, bukan belum ya, maksudnya tidak terpapar virus sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Nah, ada orang bilang sama saya, Ibu Viola berarti yang terpapar virus tidak menerima kasih Tuhan, ya, tidak menerima kebaikan Tuhan. Ya, saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita ada rencana Tuhan, amin. Saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Tapi kita terus menjaga protokol kesehatan ya. Nah, puji Tuhan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya ambil dari firman Tuhan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Ya, ini bukan situasi Natal ya, sehingga saya menyampaikan firman Tuhan ini, tapi saya tergerak untuk menyampaikan ini buat kita semua. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang terkasih, pagi ini kita akan belajar sama-sama tentang Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Nah, saudara tahu pasti di dalam kisah ini bahwa Yesus, dia lahir bukan di bawah pohon korma. Sekalipun ada yang berkata dia lahir di bawah pohon korma. Tapi Yesus tidak lahir di bawah pohon korma. Karena pohon korma itu hanya tumbuh di mana, saudara? Di padang pasir, ya. Di mana? Di dataran yang tinggi. Di mana itu, saudara? Di negara apa? Negara Arab. Di negara Oman. Kalau di Israel nggak ada pohon korma, ya, karena itu hanya tumbuh di dataran tinggi. Nah, Yesus lahir di mana, saudara? Di kandang Betlehem. Di mana? Di Betlehem. Dia bukan lahir di bawah pohon korma. Kalau ada yang berkata seperti itu, saudara bisa kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini benar adanya, dia lahir di kandang Betlehem. Nah, kalau kita fokus tentang di dalam ayat ini, saudara, coba kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-20, ayat 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab anak darah yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia apa, saudara? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini misi. Dia datang ke dunia, lahir di kandang Betlehem. Hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Terus apalagi dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Ya, Yesaya sudah menubuatkan itu 700 tahun sebelumnya. Yesaya menubuatkan bahwa akan lahir seorang apa? Seorang manusia yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Akan lahir Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dikatakan lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Kalau di dalam bahasa aslinya Allah menyertai kita berartinya apa? Allah di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia bersama-sama dengan kita. Arti kata menyertai saya lihat di dalam bahasa Indonesia ya. Yaitu mengiringi atau apa? Dia membarengi kita. Dia bersama kita. Atau dia menemani kita. Dia mendampingi kita. Dia ikut serta atau menemani untuk membantu. Atau untuk menolong. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Menyertai artinya mengiringi, membarengi, menemani, mendampingi. Atau ikut serta atau menemani untuk membantu atau menolong. Nah, kata menyertai dalam bahasa asli saya katakan tadi bahwa dia ada di dalam kita. Dia bersama-sama dengan kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 kali disebutkan dalam Alkitab. Di dalam Matius disebutkan bahwa Allah menyertai kita. Di kitab Yesaya juga. Pasal 7 ayat 14 dikatakan Allah menyertai kita. Yesaya 8 dikatakan juga Allah menyertai kita. 3 kali di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menyertai kita. Immanuel, dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah keunikan bahwa Allah yang ada di dalam kita itu menjadi perantara antara kita dengan manusia. Dia mewakili kita dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Saya bisa minta salah seorang membacanya.
Atau enggak usah di sini aja ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan sebab ia imam besar. Dia adalah imam besar. Saudara, saya percaya di sini saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar datang ya. Bukan hanya sekedar beribadah supaya tidak dicari gembala. Bukan sekedar ibadah hari Minggu. Kalau enggak ibadah hari Minggu itu seperti tidak enak. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kita ibadah karena kita mencintai Tuhan. Amin. Karena kita mencintai Tuhan. Karena hati kita melekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Saya berharap kita yang ada di sini, kita cari Tuhan bukan supaya hidup kita diberkati. Apalagi di masa pandemik, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita sehat. Enggak saudara. Kita cari Tuhan karena dia layak disembah. Amin. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan. Dia adalah imam besar kita. Apa dikatakan? Dia imam besar kita. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi apa saudara? Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dialah imam besar kita yang turut merasakan apa yang saya dan saudara alami. Kita manusia biasa yang sering mengalami masalah, mengalami pergumulan, ada kelemahan, ada masalah, ada tantangan, ada banyak cobaan-cobaan. Dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang pernah kita alami. Nah, kalau dikatakan bahwa dia menyertai kita, ini saudara, bahwa kalau dia menyertai kita, saya di sini membahas tentang dia menyertai kita, bukan hanya dia menyertai kita pada waktu kita sakit. Bukan hanya dia menyertai kita pada waktu kita di jalan. Bukan hanya dia menyertai kita pada waktu kita bisnis. Bukan hanya dia menyertai kita waktu kita sedang kuliah, waktu kita sedang belajar. Bukan hanya dia menyertai kita pada waktu kita susah. Bukan hanya dia menyertai kita pada waktu kita sedang mengalami masalah yang berat. Bukan hanya dia menyertai kita pada waktu kita kecewa, pada waktu kita patah hati, pada waktu kita galau, pada waktu kita hati lagi tidak enak, pada waktu kita lagi berduka. Tidak saudara, dia menyertai kita, dia ada di dalam kita, di dalam kelemahan-kelemahan dan segala dosa, segala pelanggaran yang kita lakukan. Saudara harus ingat, pada waktu kita melakukan pelanggaran, dia ada bersama dengan kita. Amin. Amin saudara. Jangan saudara berpikir, oh Tuhan itu menyertai kita. Dia menjaga saya siang dan malam. Bukan hanya sekedar menjaga, tapi waktu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam pelanggaran-pelanggaran kita, dosa yang kita sedang lakukan, dia ada bersama dengan kita. Dan apa saudara firman Tuhan katakan? Dia tidak membuat kita sampai jatuh tergeletak. Dia akan terus datang dan mengangkat hidup kita. Amin saudara. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya waktu saudara sedang dalam kelemahan, sedang melakukan hal yang di luar dari Tuhan, yang Tuhan inginkan, Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara percaya? Sehingga waktu saudara tahu bahwa dia ada bersama saudara, dia berbicara sama saudara. Hei, Viola, kamu itu lakukan dosa. Viola, kamu itu ibadah tapi hatimu di luar. Viola, kamu itu lagi sedang sembah Tuhan, tapi kamu tidak percaya dengan aku. Kamu khawatir dengan saya, kamu masih ragu tentang saya. Saudara, pada saat itu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Saya bahas tentang Allah menyertai kita, bukan hanya menyertai di dalam kita sakit, dia menyembuhkan kita, bukan.
Waktu kita berjalan di atas air, dia menyertai kita. Waktu kita berjalan di atas api, kita tidak terbakar. Bukan hanya itu saudara. Tapi waktu saudara dalam kelemahan-kelemahan, dia ada bersama dengan saudara. Amin saudara. Amin. Dia menyertai kita saudara. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam bahasa Indonesia tadi saya tertarik dengan yang dikatakan bahasa Indonesia. Bahasa Yunani juga dikatakan Allah menyertai kita, artinya apa? Dia ada di dalam kita. Dia bergerak di dalam kita. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dia mengiringi kita. Dia membarengi kita, dia bersama dengan kita. Dia menemani kita, dia mendampingi kita, saudara. Saudara percaya kalau saudara sedang bohong, terus Tuhan berbicara kepada saudara? Pernah tidak waktu saudara sedang bohong, terus Tuhan bilang begini, kamu bohong. Kamu berkata tidak benar. Saudara sebenarnya waktu Pak Apri hubungin saya sebenarnya agak sedikit belum terlalu berani begitu. Sekalipun saya ibadah juga, hari Minggu saya tidak pernah tutup. Ibadah terus selama waktu awal pandemik memang kita sempat tutup ibadah, ada sempat berapa bulan gitu. Tapi jemaat terus desak, aduh Pak Gembala jangan, harus buka. Akhirnya kita buka. Tapi puji Tuhan sampai hari ini masih aman. Tapi saya hampir mau bilang sama Pak Apri sesuatu gitu. Tapi Tuhan bilang begini, kamu bohong. Kamu harus berani berkata yang benar sesuai dengan hatimu. Kadang kalau kita mau ngomong sesuatu, kita bisa apa saudara? Bisa belok-belok sedikit kan? Pernah tidak saudara ngalamin ini? Belok-belok sedikit. Pernah gak? Oh tapi kalau di gereja haleluya, haleluya. Oh percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan pasti memberkati hidup saya. Tapi setiap hari ini saudara adalah perjuangan bagi kita. Percayakah saudara setiap hari adalah perjuangan? Hidup kita harus berjuang. Di gereja kita percaya firman Tuhan, waktu kita dengar oh amin, 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 amin. Tapi waktu kita keluar dari tempat ini, hidup ini perjuangan. Ya, tidak, itu sulit. Kadangkala kita jadikan apa? Tidak. Jangankan saudara, saya pun berjuang. Tapi saya belajar untuk berkata tidak. Saya merasakan waktu saya belajar berkata tidak, maka ada sukacita. Saudara. Terus kalau saya terus hidup seperti itu, berkata tidak, akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi terbiasa. Tapi coba kalau saudara terus terbiasa dengan dosa. Terus terbiasa hidup bohong. Walaupun orang nggak tahu saudara bohong, tapi saudara yang tahu bahwa saudara sedang berbohong. Dan saudara hidup terus berbohong, Saudara tidak pernah berjuang untuk menang dari kebohongan. Pasti saudara akan terbiasa berbohong. Percaya deh saudara, pasti saudara akan terbiasa berbohong. Tapi coba waktu kita WA dengan orang, terus tiba-tiba kita mau bohong. Tidak boleh saya bohong, saya harus bilang jujur. Bohong sedikit gak apa-apa kok. Ini contoh kecil ya saudara, contoh kecil. Banyak kali kita tidak menang dari kebohongan-kebohongan kecil. Saya sering lihat di Facebook banyak orang yang punya kata-kata motivasi. Bagus sekali kata-kata motivasinya. Banyak sekali orang suka kata-kata motivasi, bagus kalimatnya, bagus, keren kalimatnya. Tapi bagaimana dengan kehidupan setiap hari? Bagaimana dengan kehidupan setiap hari? Karena setiap hari ini kita perlu berjuang. Bukan hanya di gereja saja kita beriman, kita percaya. Tapi waktu kita di luar sana, kita harus bawa kebenaran karena kita percaya bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Artinya dia ada di dalam saya dan saudara. Amin.
Kalau dia ada di dalam saudara, saya percaya saudara sudah sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kalau saudara tidak ada di dalam Yesus, Yesus tidak ada di dalam saudara, maka pasti saudara akan selalu keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Saya berani jamin, saudara akan keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Saya berani jamin. Karena ada banyak orang Kristen seperti itu. Dan saya mulai belajar saudara. Suami saya pernah bercerita. Dia bilang gini, Ola, saya pernah baca satu kisah nyata. Bagaimana orang di Amerika itu kalau mau terima pekerjaan itu dia biasanya kasih contoh. Dia tes karyawan yang mau kerja di perusahaan itu. Dia tes dengan cara apa saudara? Dia taruh sampah, kotoran misalnya kertas ya, atau apalah dia taruh. Terus dia lihat kalau orang ini ngambil kertas yang ada di misalnya ada di ruangan gitu, di jalan, di lorong, kayak di mana, berarti orang ini bagus. Tapi kalau orang ini hanya lewatin kertas itu atau sampah atau kotoran apa saja, berarti orang ini nggak bagus. Itu cerita suami saya, sudah lama sekali 10 tahun yang lalu. Saya tidak bisa lupa. Satu kali waktu saya pergi di satu ibadah di Makassar. Pendeta itu memang dia sangat berintegritas. Saya sangat suka khotbahnya. Dia bilang begini, saya kalau pakai helm, naik motor, kalau nggak pakai helm, saya nggak mau. Biar cuman lorong kecil begini, saya tetap pakai helm, dia bilang gitu. Kalau saya ke kamar mandi, terus saya tidak siram air kencing saya merasa ini bukan firman Tuhan, ini nggak benar hidup saya. Saya tidak bisa lupa itu saudara. Sehingga satu kali waktu saya diantar sama, saya punya hamba Tuhan di gereja. Saya bilang gini, antar saya pergi kunjungin jemaat di lorong, di belakang mall, jauh sekali. Saya naik motor dengan dia. Lalu dia bilang gini, mana helm? Dia bilang, Kak gak ada helm. Helmnya cuma satu. Tapi saya tetap naik juga saudara. Saya tetap naik. Saya ingat khotbah Bapak itu, Pak Pendeta. Dia katakan begini, kalau kita tidak pakai helm berarti kita melanggar firman Tuhan. Saya merasa tertuduh sepanjang jalan, tapi ini helm gak ada Pak Apri. Saya tertuduh terus sepanjang jalan, saya bilang aduh bagaimana ini. Gimana saya bilang Tuhan ampuni saya terakhir Tuhan, saya gak mau lagi lakukan ini. Satu kali waktu ternyata Pak Rizal suami saya sengaja taruh kertas di mana? Di tangga. Kan ada banyak anak-anak tinggal dengan saya. Saya tahu kertas itu harus saya ambil. Tapi saya tidak tahu kalau suami saya nguji anak-anak. Saya juga dalam hati begini, saya mau ambil, tapi saya mau lihat juga apa anak-anak ini ambil atau tidak. Begitu. Tapi saya enggak baku konfirmasi dengan suami saya kalau dia sedang tes ini kertas, dan saya juga lihat kertas itu, saya juga mau tes ini anak-anak. Ternyata saudara, sampai besok tidak ada yang ambil kertas itu. Bukan sampai besok, karena besok paginya orang nyapu ya. Satu hari dari pagi kan anak-anak nyapu. Sampai malam gak ada yang ambil kertas itu di tangga. Padahal mereka lalu lalang. Jalan sana sini, jalan sana sini. Saya mau ngambil, tapi saya pikir, saya mau tes juga anak-anak. Jangan sampai mereka ada yang ambil atau ada yang tidak ambil. Ternyata tidak ada yang ambil saudara. Yang ambil siapa? Malam-malam saya yang angkat pungut. Lalu suami saya tanya gini, siapa yang ambil tadi itu kertas? Dia bilang gitu sama saya bilang, oh saya. Jangan kau ambil, itu saya tes. Ternyata anak-anak saudara sudah tahu, mereka tahu peraturan di rumah, tidak boleh kotor. Bahkan kalau naik ke rumah saya ke lantai 2, kalau bukan ibadah itu tidak bebas pakai sendal. Sampai ke lantai 2 saja mereka, lantai 1 saja mereka harus lepas sepatu. Kecuali ibadah semua. Kalau tidak, kalau datang ibadah buka sepatu kan itu bukan ini ya. Aduh keterlaluan ini hamba Tuhan. Buka sepatu lagi ibadah hari Minggu. Disuruh jemaat Bapak Ibu buka sepatu, kan enggak gitu ya. Nah, jadi seperti itu saudara. Mereka tahu
Mereka tahu peraturan. Mereka bahkan tahu firman Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa kalau kita taat, waktu kita lihat sesuatu lalu kita mengambilnya, atau kita ke kamar mandi, kita lihat kotor, kita siram, itu firman Tuhan. Sederhana saja saya bagikan saudara, itu firman Tuhan. Waktu kita lihat kotoran, kita siram, itu firman Tuhan. Dan itu butuh perjuangan. Kita perlu berjuang untuk lakukan firman Tuhan. Tidak gampang saudara untuk melakukan firman Tuhan. Saya punya komitmen saudara. Setiap saya dapat berkat, saya tidak mau ambil. Karena saya lihat perjalanan panjang hidup saya. Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat baik saudara. Kadangkala saya berteriak, Tuhan engkau baik. Kadangkala saya berteriak di kamar, Tuhan engkau baik. Karena untuk saya hidup, tidak mungkin. Untuk saya melakukan apa saja tidak mungkin saudara. Makanya saya punya komitmen kepada Tuhan untuk tidak main-main dengan Tuhan. Saudara, ini perjuangan dari nol. Karena saya juga bisa jatuh. Tidak ada orang hebat. Tidak ada orang kuat. Sampai di gereja pun, saya bersyukur di sini semua rata-rata pegang Alkitab. Saya tidak suka orang di dalam gereja main HP. Karena saya punya komitmen sama Tuhan. Saya lihat Tuhan baik sekali saudara. Sehingga saya punya komitmen untuk tidak pegang apapun, hanya fokus dengan Tuhan waktu penyembahan. Mengapa? Karena kalau saya ceritakan masa lalu saya, panjang saudara. Hanya pujian penyembahan yang membuat saya kuat. Hanya dengan firman pujian penyembahan yang membuat saya kuat untuk melewati badai yang tahun-tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Kalau saya ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya selalu berteriak, Tuhan engkau baik. Biar di kamar mandi saudara, saya selalu katakan, Tuhan engkau sangat baik. Penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar dia menjauhkan kita dari mana bahaya. Bukan hanya sekedar dia menjaga kita waktu bisnis. Dia memberkati kita waktu kita bisnis. Dia memberkati waktu kita kuliah. Dia memberkati kita waktu pekerjaan, dalam pekerjaan. Tapi Tuhan menyertai kita. Waktu kita, dia tahu engkau sedang dalam kelemahan yang berat. Dan engkau tidak bisa bangun dari kelemahanmu. Engkau sedang jatuh dalam dosa. Engkau tidak mungkin bangun dari dosamu. Maka kalau dia ada di dalam saya dan saudara, dia yang akan membangunkan saya dan saudara. Amin. Dia yang akan mengangkat hidup saya dan saudara. Dia yang akan berbicara kepada saya dan saudara. Itulah penyertaan Tuhan, kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ada amin? Amin. Tuhan itu luar biasa saudara dalam hidup kita. Nah kalau dia menyertai kita, dia yang akan mengoreksi hidup kita. Saudara ingat ceritanya siapa saudara? Ceritanya Sakeus. Tidak usah saya kasih panjang lagi ceritanya tentang Sakeus. Saudara tahu cerita tentang Sakeus. Tapi Sakeus itu, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Dan dia mengembalikan 4 kali lipat yang sebenarnya ya dia harus mengembalikan apa yang dia peras saja kan. Tapi ini dia kembalikan sampai berlipat-lipat kepada Tuhan. Di situ dilihat bagaimana Sakeus sungguh-sungguh berubah kepada Tuhan. Waktu Tuhan datang sama dia. Waktu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada dia,
Waktu Sakeus undang Yesus dalam rumah, pasti Yesus banyak berbicara dengan dia. Yesus banyak menyampaikan sesuatu kepada dia. Dan waktu Sakeus merasa bahwa dia sedang dikoreksi oleh Tuhan, dia sedang diperbaharui oleh Tuhan, dia sedang dimurnikan oleh Tuhan, dia memperlihatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau mengembalikan apa yang saya lakukan selama ini kepada Tuhan. Saya berdosa Tuhan, saya telah bersalah, saya telah melakukan kesalahan yang besar. Saudara, Tuhan menyertai kita sampai ke titik itu. Waktu sampai ke titik bagaimana kita merasakan bahwa kita telah berubah. Tuhan, saya ini berdosa, saya ini terlalu banyak melakukan kesalahan. Saya ini Tuhan, jauh dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang sekarang. Saya belum lama baca di Facebook. Mudah-mudahan saudara tidak tahu orang yang saya cerita ini. Saya kaget saudara waktu saya baca di Facebook. Ini orang, saya ikutin hidupnya. Tapi satu kali waktu, dia tulis di Facebook bahwa dia hampir-hampir goyang imannya. Dia ragu dengan janji Tuhan. Dia berani berkata itu di Facebook. Dia ragu dengan janji Tuhan. Saya kaget. Saya kaget waktu dia katakan seperti itu. Orang ini saya tahu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi apakah saudara Tuhan tinggalkan dia? Tuhan tidak tinggalkan dia. Apakah Tuhan pergi dari hidupnya? Tuhan tidak pernah pergi dari hidupnya. Kita lari dari Tuhan, Tuhan tetap kejar kita. Kita pergi dari Tuhan, kita marah dengan Tuhan, Tuhan tetap kejar hidup kita. Ada amin? Amin. Tuhan tetap kejar hidup kita. Dia ada bersamamu sekalipun engkau bersembunyi di lubang yang paling dalam. Sekalipun engkau bersembunyi kemanapun, engkau lari kemanapun. Dia tetap kejar engkau dengan kasih-Nya. Ada amin. Dia tetap mengejar engkau. Mengapa dia mengejar engkau? Karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Saudara, mari kita lihat. Di dalam Roma 5 ayat 8. Di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan cari manusia. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, saudara, mari sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Wow. Saudara sadar tidak? Apa dikatakan? Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, dia mati untuk kita. Kalau orang lain tidak percaya Yesus mati. Kalau orang lain tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Kalau orang lain tidak percaya Yesus ada dan Yesus nyata dalam hidup ini. Kita di sini percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Dia menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Ya, saya orangnya tidak mau cerita sih kisah lama hidup saya. Tapi ini saya tidak bisa lupa. Saya kaitkan dengan ada hamba Tuhan yang barusan sakit corona. Dia memang waktu dikirim sama Pak Beni itu, saya bilang sama Pak Rizal, pasti meninggal ini. Karena udah gawat sekali lah, gawat. Pasti meninggal. Tapi saya dengar terakhir dia tidak meninggal. Tiba-tiba istrinya masuk di ruang ICU. Nggak tahu kenapa bisa istrinya masuk di ruang ICU, ruang virus. Dan waktu jantungnya, saudara mungkin ada yang sudah dapat itu belum ya? Belum pernah dengar cerita ini? Ada pendeta di Makassar. Waktu jantungnya itu sudah begini kan? Udah gini itu mesin itu udah begini, istrinya bilang, Tuhan, istrinya berteriak, Yesus. Terus ini Bapak pendeta ini, lihat Yesus datang. Terus Tuhan Yesus bilang begini, hargai pengorbananku. Yesus bilang begitu, hargai pengorbananku. Langsung itu yang mesin itu langsung begini, bergerak lagi, hidup.
Sekarang dia sehat, saudara. Waktu saya dengar kisah ini tentang hargai pengorbananku, saya juga pernah ingat bagaimana saya hampir mati. Dan saya tidak akan pernah lupa pengorbanan Yesus. Saya tahu kalau saya mati pada saat saya belum bertobat, sekalipun saya sekolah pendeta, saya pasti ke neraka. Pasti saya di neraka. Karena saya Kristen tapi belum ada Yesus dalam hidup saya. Tapi inilah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita apa, saudara? Ketika kita masih berdosa. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Ada banyak orang memulai dengan baik tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Ada banyak orang memulai dengan roh tapi mengakhirinya dengan daging. Karena apa? Karena persoalan. Karena kehidupannya. Dia tidak berjuang. Memperjuangkan kebenaran yang ada di dalam dirinya. Ternyata waktu kita dengar kebenaran. Untuk melakukan kebenaran itu perlu proses. Perlu berjuang. Perlu belajar katakan tidak kepada dosa. Setiap hari saya dan saudara belajar berkata tidak kepada dosa, maka saya percaya saudara akan terbiasa untuk gaya hidup melakukan ya kepada apa? Kebenaran, dan berkata tidak kepada dosa. Coba saudara lakukan ini. Saya percaya saudara akan terbiasa. Bukan terbiasa karena Allah, ya memang Allah bisa karena biasa. Tapi kalau firman Tuhan, saudara terbiasa terus lakukan ini. Saudara akan apa? Saudara akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak tinggalkan saya. Setiap saya mau katakan tidak, Tuhan bilang apa? Itu. Tuhan akan berbicara. Tuhan akan sampaikan sesuatu kepada saya dan saudara. Dia akan ngomong kepada saya dan saudara. Kecuali saya dan saudara tutup telinga. Kecuali saya dan saudara nggak mau bilang apa-apa. Nah saudara, hal ini bisa dibangun waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kesungguhan kita dengan Tuhan bukan dilihat dari apa? Saudara pelayanan. Saudara pelayanan tidak bisa menjamin saudara kuat dalam Tuhan. Aktivitas rohani tidak akan pernah menjamin kekuatan saudara untuk melewati badai dalam hidup ini. Tidak akan pernah menjamin kekuatan saudara untuk berdiri tegak di tengah kesulitan yang saudara hadapi. Karena waktu badai itu datang, kapan saudara tidak kuat, saya percaya sekalipun saudara duduk di sini, 5 tahun akan datang, saudara akan pergi dari tempat ini. Kalau saudara tidak ada di dalam Tuhan, saya percaya 10 tahun akan datang, saudara akan terhilang dari Tuhan. Karena banyak orang terhilang dari Tuhan. Banyak orang tidak ada di dalam Tuhan sampai dewasa, sampai tua. Hanya waktu muda saja dia ada di dalam Tuhan. Tapi waktu dia tua, dia menghadapi badai yang berat. Dia menghadapi kekecewaan. Dia menghadapi sakit hati. Dia lupa akan kebenaran. Dan dia bisa terhilang dari Tuhan. Bisa saudara. Tapi firman Tuhan ini berkata, dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Amin. Amin. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Kenapa? Karena dia menyertai saya dan saudara. Kenapa? Karena dia ada di dalam saya dan saudara. Kenapa? Karena dia terus bergerak. Dia terus aktif dalam hati saya dan saudara. Dia terus ngomong. Saudara terus berikan telinga kepada dia untuk dia ngomong kepada saudara. Sehingga saudara bukan hanya sekedar di gereja. Amin saudara. Amin. Saudara bukan hanya sekedar di gereja. Coba katakan sama teman-teman di samping kiri kanan. Kalau tidak baku kenal gak usah bilang. Katakan, hei dengar Tuhan ngomong. Ayo sama teman yang dikenal sajalah. Ayo ini gak baku kenal ya. Gak baku kenal ya. Kiri kanan gak baku kenal atau ada yang pacaran di sini? Gak ada ya.
Nggak ada yang punya pacar di sebelah kanan? Nggak ada? Ayo, tegang-tegang semua, coba bilang, hei, dengar Tuhan ngomong, biar tidak aku kenal, bilang saja. Ayo, dengar Tuhan ngomong, hei, panggil yang di belakang sana itu cowok-cowok ganteng sana semua di belakang tuh. Bilang, hei, ayo, ayo teman-teman di depan bilang, hei, dengar Tuhan ngomong. Jangan kaku sama Tuhan, saudara. Maaf ya, di tempat saya itu banyak anak-anak yang bukan latar belakang karismatik. Waktu pertama mereka datang, saya setengah mati. Mereka bilang, Bu, kita ini mau pindah agama kah? Kenapa kita dijadikan karismatik? Saya bilang, tidak. Alkitab tidak bilang begitu, saudara. Bukan jadikan kalian karismatik. Waktu kita memuji Tuhan, bukan kita ada di pekuburan. Bukan kita lagi apa? Ada orang mati di depan. Puji Allah. Apalagi anak muda, yang tukang tidur tambah tertidur. Karena ada beberapa anak-anak muda saya suka tidur, Bu, di gereja. Sampai jatuh Alkitabnya. Tidur, bukan tidur begini, tidur. Saya pukul belakangnya. Kaget mereka. Kenapa ada hamba Tuhan kekerasan ini? Mukul belakang. Jadi saya ronda. Ini anak binaan saya nih. Tapi dia sekarang calon-calon manajer. Dia sudah bukan kerja bersama dengan kita, tapi dia di tempat lain. Nah, termasuk, tapi kalau dia tidak, dia ini anak pendeta, anak baik-baik lah. Tapi yang lain-lain, saudara. Ada yang sampai saya baptis waktu masa corona, saya baptis di kamar mandi. Karena dia tidak bisa baca firman, tidak bisa baca Alkitab. Nyanyi tidak bisa, apalagi di gereja, tidur kerjanya. Tidur kerjanya. Saya bilang, aduh, ada berapa itu? Ada satu anak dari papanya orang rohani datang di sini. Saya bilang, ya ampun, anak ini datang ibadah tidur. Setiap ibadah saya jalan ronda. Tapi bukan orang dewasa, anak muda. Saya pukul belakangnya. Saya pukul belakangnya. Tapi sekarang Bapak Ibu, mereka terbiasa. Hanya ada 1-2 yang masih. Itu saya bilang, butuh perjuangan. Saya bilang, Tuhan, saya menyerah, angkat ke tangan Tuhan. Karena mereka tidak terbiasa. Mereka tidak terbiasa. Tapi ada sebagian anak-anak yang terbiasa, akhirnya terbiasa. Dia sudah tadinya angkat tangan itu kaku sekali, saudara. Gak bisa angkat tangan, aduh. Jadi dia begini. Sampai saya bilang begini, saya melakukan pelanggaran. Pak Apri, saya melakukan pelanggaran. Dengan cara apa? Kekerasan. Saya pukul belakangnya masing-masing. Kaget. Apa pukul lagi belakangku ini? Seperti itu. Tapi sekarang saya tidak pukul lagi belakangnya. Mereka sudah biasa, walaupun tidak disuruh, mereka belajar angkat tangan. Angkat tangan, Ibu, kenapa bisa kita disuruh angkat tangan? Mereka tidak mengerti, diberikan penjelasan lagi. Kenapa bisa kita angkat tangan? Sampai berdoa Bapak Ibu. Berdoa di kamar, saya harus cek berdoa atau tidak. Mereka tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa di rumah. Mereka tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Mereka Kristen, papa mama Kristen, orang tua, nenek moyang Kristen. Tapi mereka tidak pernah baca Alkitab, mereka tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita biasa, bukan karena rutinitas, tapi karena kecintaan kita akan Tuhan, maka saudara akan membangun itu setiap hari, setiap menit, setiap detik. Saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Sampai di sini yang mau berjanji untuk membangun hubungan dengan Tuhan, saudara bisa angkat tangan, saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya sekedar pergi gereja saja, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia menyertai hidup saya dan saudara. Ada amin? Amin. Nah saudara, Dia mencari kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, coba kita baca ayat ini. Ibrani 13 ayat 5.
Coba kita baca sama-sama 2-3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam kesusahan. Di dalam apa? Kekurangan. Apapun. Karena ini yang dikatakan Allah menyertai kita. Dia ada di dalam kita. Dia kalau ada di dalam kita, dia tidak akan pergi dari kita. Dia tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Dia tidak akan keluar dari hidup kita. Tidak akan, saudara. Hanya kita yang cenderung tinggalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan hidup saya dan saudara. Percaya, saudara. Saya punya teman belum lama meninggal. Anaknya bilang begini, Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Ya itu pertanyaan anak remaja ya. Saya mengerti pertanyaan dia. Tapi kita yang tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia di mana? Dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Dia ada di dalam saya dan saudara. Dia tidak akan pernah pergi keluar dari kita. Enggak pernah. Banyak orang kecewa dengan Tuhan. Katakan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Yesus tidak ada. Percuma saya ikut Tuhan. Tuhan tidak ada. Hei, kamu harus tahu bahwa kalau dia menyertai kamu. Dia ada di dalam kamu. Dia ada bersama-sama dengan kamu. Dia tinggal di dalam kamu. Ada amin. Dia tinggal di dalam kamu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia tinggal di dalam kamu. Ini bukti kasih setianya, saudara. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kesetiaannya. Saudara, mari terus ikut Tuhan seumur hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lari. Terus berjuang, saudara. Karena hidup ini perjuangan. Hidup ini proses. Perlu dibentuk. Perlu diperbaharui. Sampai kita sempurna. Seperti Kristus sempurna. Ini tujuan Tuhan. Bahwa dia menyertai saya dan saudara. Dia memberkati hidup saya dan saudara. Kalau dia yang berkata seperti itu. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta atas janjinya buat saya dan saudara. Ada dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa dia bukanlah Allah pendusta. Kalau dia berkata, dia tidak pernah berdusta atas janjinya. Dia bukanlah manusia yang apa? Yang berbohong. Tapi dia menepati apa yang telah dia janjikan untuk kehidupan saya dan saudara. Mari saudara terus percaya dengan dia. Sekalipun orang di luar sana tidak percaya, tapi kita tetap percaya dengan dia. Percayalah saudara, bahwa apa yang engkau inginkan hari ini, engkau belum dapat. Selama engkau setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan itu buatmu. Tadi malam saya lagi masak-masak di dapur ya, masak. Ada satu anak bilang gini, Bu, si ini sudah kerja di kota. Oh iya, tidak apa-apa dia kerja di kota. Saudara tahu, anak ini lama hidup dengan saya. Tapi satu kali waktu dia pergi, dia pergi. Secara manusia saya bilang sama Tuhan, Tuhan, suku ini saya tidak mau lagi tampung. Maaf ya, saya tidak bilang nama suku. Tuhan, saya berjanji tidak mau lagi menolong suku ini. Saya bilang gitu. Saya bilang sama suami saya, Pak, saya tidak mau lagi tolong suku ini. Padahal cuma satu orang ini, tapi saya sudah bilang apa? Suku ini. Gitu. Tapi berjalannya waktu saudara, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang begini, Viola, kamu harus belajar pengalaman dari
anak ini. Karena untuk mencari orang setia itu apa? Sulit. Mencari orang setia itu sulit. Mencari orang yang mau hidup bersama kita itu dengan setia sulit. Iya Tuhan ya. Terus apa kamu pernah ngomong bahwa kamu tidak mau berkati suku ini? Iya pernah Tuhan saya ngomong begitu. Akhirnya Tuhan banyak ajar. Kapan kamu tidak setia Viola? Kamu akan saya buat putar-putar hidupmu. Tuhan bilang begitu. Kapan kamu tidak setia dengan satu hal? Tuhan akan buat putar-putar hidupmu. Tuhan kasih contoh. Coba kamu lihat ini. Iya Coba kamu lihat ini. Iya Coba kamu lihat ini. Iya Dia baik. Tapi hidupnya terputar-putar. Lama dia menanti janji Tuhan. Saya lihat saya dengan suami. Oh iya ternyata waktu kita setia dengan Tuhan, bukan hanya dengan Tuhan saja, waktu kita setia dengan seseorang yang pernah mendidik kita, yang pernah kasih makan hidup kita, kasih makan secara rohani, orang yang perhatikan dengan hidup kita, orang yang peduli dengan kita, orang yang care sampai kecil-kecilnya dengan hidup kita. Waktu engkau tidak setia, Tuhan lihat hatimu. Itu Tuhan jelaskan sama saya. Saya jelaskan sama anak yang cerita sama saya tadi malam. Memang Tuhan lihat kebaikan hatimu. Apa yang kamu sudah lakukan? Oh, kamu bisa kerja, kamu bisa buat kopi, kamu bisa buat makanan, kamu bisa ini, bisa itu, kamu bisa komputer, kamu bisa segala-galanya. Tapi kembali lagi Tuhan fokus dengan hati. Saudara, Tuhan fokus dengan hati. Karena kapan hati kita belok, Tuhan akan buat putar-putar hidup kita. Saudara mengerti, amin? Saudara mengerti? Mengerti. Saya belajar itu saudara, untuk tunduk. Maaf ya, tidak ada pesan sponsor dari Gembala, tidak ada saudara. Jangan saudara pikir mungkin Pak Apri ngomong lagi ini. Tidak saudara. Tapi karena ini pengalaman pelayanan saya, pengalaman perjalanan hidup saya. Saya mengikuti pemimpin saya lama. Waktu saya pergi dari pemimpin saya itu bukan karena ada kesalahan, tapi karena saya mengikut suami ke Maros. Karena saya tahu ada upah kesetiaan. Ada upah kesetiaan saudara. Waktu kita setia dengan orang yang mendidik kita dari nol, upah itu ada dari Tuhan. Saya ajar sama anak-anak yang bersama dengan saya. Belajar untuk setia. Karena Tuhan perhitungkan kesetiaan. Ingat, kalau dia berkata dia menyertai, maka dia tidak pernah berdusta atas perkataannya. Amin saudara. Karena saya lihat di sini banyak generasi muda. Banyak orang muda. Saya umur 46 tahun ini. Tapi saya masih merasa muda. Saya masih, walaupun sudah tidak sepanjang yang kalian, Pak Apri, tidak terlalu panjang lagi hidup. Tapi kita masih punya harapan besar untuk ke depan. Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Ada amin saudara. Apalagi saudara masih muda. Masih punya banyak hal yang saudara inginkan untuk saudara capai. Percayalah saudara. Waktu Tuhan menyertai saudara. Dan saudara terus setia dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyiapkan apa yang saudara inginkan. Belajarlah setia dengan Tuhan. Penyertaannya tidak pernah, tidak sempurna atas hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saya mau kita nyanyikan lagu yang tadi itu saudara. Saya bisa minta bantuan singer. Saudara, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Tadi saya katakan hidup itu perlu perjuangan. Kita perlu berjuang. Berjuang. Bukan hanya di gereja saja, tapi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kalau saudara gagal, saudara jatuh, tidak apa-apa. Yang penting saudara bangkit.
Yang penting saudara bangun waktu saudara jatuh. Yang paling Tuhan sedih kalau saudara pergi, tinggalkan dia. Sedangkan dia sudah ada di dalam saudara. Amin, amin. Saudara percaya dia ada di dalam saudara? Amin. Mari angkat tanganmu saudara. Saudara percaya dia ada di dalam saudara? Angkat tanganmu. Mari berikan hatimu sama Tuhan. Berikan hatimu sama Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu sama Tuhan. Singer saja yang nyanyikan pujian ini. Saudara mari beri hatimu sama Tuhan. Tuhan, kalau saya selama ini masih setengah-setengah, saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Saya mau sungguh-sungguh. Mari saudara sungguh-sungguh dengan dia. Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi dengan hidup. Ya bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Bergerak terus dalam hidup kami. Engkau bergerak terus dalam hidup kami. Kami tidak mau kami hanya kelihatan pelayanan. Kami tidak mau kami hanya kelihatan ibadah. Kami kelihatan aktivitas rohani. Tapi kami mau Tuhan, Engkau mendapati kami setia dengan Tuhan. Engkau mendapati kami hidup di dalam Yesus. Engkau mendapati hidup kami berikan sungguh-sungguh hanya kepada Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengubah hati kami. Ubah hati kami Roh Kudus. Ubah. Haleluya. Mari kita berdiri saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Mari nyanyikan pujian ini. Amin. Mari katakan pujian ini. Amin. Ya. Sempurnakan selalu. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang masih setengah-setengah dengan Tuhan, yang masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, Roh Kudus, tolong mereka, bantu mereka untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Mau seperti-Mu Yesus. Amin. Bekerjalah Tuhan. Kau melihat hati mereka. Kau melihat mereka. Haleluya. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Mari taruh tanganmu di dada. Taruh tangan kanan kita di dada, saudara. Yesus, Yesus. Sentuh hati kami, Roh Kudus. Sentuh hati kami. Pulihkan. Jika ada yang kecewa, jika ada yang putus asa, jika ada yang sakit hati, dendam, penuh dengan kepahitan, jika ada yang belum melepaskan pengampunan, ada yang masih ingat kesalahan orang lain, Yesus, jamah mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau banyak berbicara kepada kami.
Sampaikan isi hatimu terus menerus. Roh Kudus bantu kami untuk hidup menang atas dosa, menang atas kedagingan. Kami dipulihkan, dimurnikan oleh Roh Kudus. Hari demi hari hidup kami akan berdampak besar bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba Tuhan di tempat ini. Semua pelayanan di tempat ini Engkau berkati. Engkau akan memberikan apa yang mereka rindukan selama ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih kepada hambanya, Pak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, seluruh pelayanan. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang beribadah secara onsite di tempat ini. Tangguh persembahan akan dijalankan, dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online, cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara. Mari sama-sama sebelum kita memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantar kami sampai saat ini, dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dari yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Kiranya Engkau terus memberkati persembahan ini, biar dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, dan yang masih ada pada kami Engkau juga terus memberkati. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saudara. Dengan kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan mempenuhi
pada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. katakan dengan imanmu, sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Firman-Mu kami deklarasikan, karena firman ini memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Terima kasih untuk setiap jemaat yang mengikuti ada di rumah mereka masing-masing lewat live streaming ini. Kami mengucap syukur Engkau mengutus hamba-Mu, Pendeta Viola Jadi. Terima kasih Engkau telah pakai penuh urapan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh api Tuhan untuk menyampaikan pesan penyertaan Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Viola, berkati hamba-Mu Pak Rizal, Engkau pakai mereka dan gereja Tuhan yang ada di Maros sana akan tumbuh dan mereka terus mengikuti kegerakan Tuhan yang sedang terjadi. Jemaat yang saya kasihi, di tempat-Mu, di bait suci ini, di rumah-Mu masing-masing, angkat kedua telapak tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Efesus 2 ayat 7 berbicara, supaya di masa yang akan datang, Ia menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia-Mu Tuhan membanjiri bumi pertiwi. Kasih karunia-Mu melanda pulau-pulau di kepulauan Nusantara. Kasih karunia-Mu melanda Sulawesi Selatan. Kasih karunia-Mu melanda Kabupaten Goa, Kota Makassar, Kabupaten Maros, sampai Kabupaten Pangkep. Kasih karunia-Mu menyapu bersih 4 kecamatan ini, sehingga semakin banyak jiwa yang membuka hati menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Yesus Kristus Tuhan, Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kaki-Mu di bumi kima, berjejak di tanah kima, dan Engkau datang Tuhan membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Kisah Rasul 2 ayat 17 berbicara, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang datang dan hadir. Terima kasih untuk jemaat yang mengikuti live streaming di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Pendeta Iwayan Viola Jadi ya. Ibu ini orang Bali saudara.
memulai gereja ini bersama hamba Tuhan ini. Dia setiap sore dulu setia datang melayani Tuhan di sini sebagai pemimpin pujian. Dan kalau hari ini Ria jadi WL itu karena cetakannya Ibu Viola. Banyak orang tanya saya kenapa bapak ibunya tidak tahu menyanyi. Anaknya jadi MC. Sedang ada itu orang hamba Tuhan dari Kemah Injil yang datang dan dia belajar. Ini dia hasilnya, cetakannya Bu Viola. Ya, terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan. Ada divisi multimedia, ada Andre, ada Putra, dan ada divisi pujian penyembahan, ada Cesaria, ada Brian, ada Barata di drum, ada Ferry di bass, dan ada Evans di keyboard. Kita mengucap syukur semua generasi muda yang terbangun untuk mengikuti kegerakan Tuhan, saudara. Anak-anak muda akan bangkit, Anda harus siap. Jangan ketika terjadi Anda tidak siap. Anda harus siap. Alkitab berbicara orang-orang muda akan mendapat penglihatan, taruna-taruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang muda akan bernubuat. Jadi Anda siap, ya, Anda siap. Jadi terima kasih untuk semua pelayan. Kita tetap ibadah setiap jam 9 pagi. Kita juga buat live streaming untuk jemaat kita yang masih ada yang belum berani datang, tidak apa-apa. Kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Itu yang saya sampaikan. Salam buat keluargamu, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.